Nembus badannya? Nembus badannya. Aduh. Tapi ngerasa nggak kalau kita sekarang lagi diliatin? Ada. Kok saya kayak dengar azan ya? Bapak kayak dengar azan nggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinners, ketemu lagi dengan kita di Garam. Nah, ini ada yang berbeda karena mungkin kemarin-kemarin kan kita di studio terus kan ngebacain cerita sama minta tamu segala macam. Kali ini kita mencoba untuk mendatangi lokasi-lokasi yang menurut kita bisa dibilang seram. Benar. Nggak ada tendensi apa-apa, kita nggak ada maksud apa-apa, kita nggak mengundang dan segala macam. Kita lebih ke arah misalkan datang ke sebuah tempat, kita pengen tahu di dalam tempat itu ada apa aja. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Saya nggak tahu saya ngapain di sini. Saya istirahat lagi asam lambung. Ngapain saya kesini-sini? Nggak ngerti. Oke, di garam apa namanya? Garam outdoor. Blue setan. Blue setan. Ya. Dan Blue setan ngeri juga. Jangan dong. Ide lu ya. Lu tuh kemarin semangat banget ngomong kayak gini. Gue nyebut pertama. Ya gue juga gak mau. Gue mau ngingetin bertamu. Ya bertamu lah. Kita akan masuk berenam. Oh no. Enggak. Berenam kita boy. Jadi kita kan 6 orang nih. Wow. Ada Isa, ada Ajis, ada gue, ada Ayu. Rame-rame enak tau. Ada Gilang dan juga ada Encang. Kita akan bagi dua, si pemberani dan si penakut. Ih, penakut. Enggak lu. Apa? Enggak ada. Tapi episode next-nya kayak berenam kayaknya. Ah itu lihat nanti. Yang penting sekarang ini sebenarnya Garam ini adalah cara gua untuk terapi. Sebenarnya terapi untuk memberanikan diri keluar dari zona kenyamanan. Betul gak, Jis? Waduh, itu saya salah ngomong tuh. Tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Terapi lu ya? Belum. Karena selama ini kan belum sampai kayak gini. Oke. Lokasi yang pertama ini, lokasi ini adalah sebenarnya rumah gue. Ini kita beli di tahun Iya. awal-awal tahun 2010. Setelah itu 2013 kita pindah. Nah, setelah itu sempat disewakan setahun ya, kalau nggak salah ya, setahun. Ya, Nah, berarti dari sekitar 2014 atau 2015, 2014. rumah ini kosong. 6 tahun ya udah. 6 tahun. Ya. Nah, kalau cerita banyak sih ya Bun ya. Banyak banget dari anak kecil mondar-mandir sore pas lagi asisten rumah tangga lagi nyapu, terus yang pernah juga kita ceritakan di Garam, ada yang mondar-mandir, bentukannya cewek dan segala macem, terus juga ada cerita dari security ya. Satpam ya. Apa ceritanya? Ada yang mesen apa tadi? Grab. Ada yang mesen galon. Air galon. Iya betul. Dari sini. Dari rumah ini, padahal rumahnya kosong. Terus ada 6 cewek tahun. katanya pas malam-malam Lagi duduk di satpamnya sini. lagi duduk sini, terus lagi begini. Terus dia ngejar satpamnya gitu loh, ngejarnya tapi zigzag. Zigzag. Oh, sudah mulai merinding. Oke. Kita mulai aja langsung bertamunya kita. Silakan teman-teman. Gilang, Kita berempat. berempat. No, lu di sini dong. Kita berempat di mobil, kalian Enggak berdua. dong. Iya. Kita berdua di mobil. Kayak kita kan menjaga. Ngapain? Denger lagu. Udah ya? Udah. Aduh, lama banget nih. Ayo dong. Oke, kita mulai langsung. Teman-teman silakan masuk ke dalam. Gue dan Ajis akan standby di mobil Ini lampu dua-duanya. menjaga Satu, kan? kondisi di luar. Kita akan merespon apa yang terjadi di dalam. Dengan cara baik-baik ya. Dengan cara baik-baik. Responnya. Nggak ada apa-apa loh. Tapi saya lupa ayat kursi nih. Apa tadi ya? Kita berarti megang Oh, iya. ini, nggak ada, kita nggak megang. Ya udah. Ada Kita tuh ada. pegang Ini ada. ombak. Bunda pegang. Atau siapa yang mau pegang? Enggak dong, masa kita pegang dua-duanya terus kita doang. Jangan pegang. Oke. Yuk. Kalau gitu kita Lah, mulai. paling tinggi Wen, Gilang. yuk Wen, Kameraman. Ajis. Enggak. Enggak boleh. Enggak boleh ganjil. Apa sih saya? Oke. Anak baru. Assalamualaikum. Let's go. Nah, jadi ya. Oke, Sinners. Aduh. Kita jadi bagi dua tim. Ya. Kita sih penakut. Sebenarnya bukan penakut sih, tapi Iya. karena kan dalam kamera itu kan frame-nya terbatas. Betul. Masa 6 orang? Kebanyakan dong. Ini aja nih berdua udah sempit. Gimana Iya. berenam? Bener banget. Iya.
Itu bahasa halus kita untuk menghindari kita masuk ke dalam gitu. Aduh. Tapi nggak masalah, maksudnya kalau kita kan memang berdua mengakui kalau kita memang berdua penakut gitu. Ya, betul. Bintang kita akui. sama-sama Taurus, Sama-sama ya Taurus. kan? Bulannya juga sama, tanggal lahirnya dikit-dikit. Iya, Sifat betul. hampir sama, Iya. sepatu kita hampir sama. Dan ketakutan kita juga sama. Aduh. Oke. Aduh. Ah, udah selesai kayak Pak mereka, Pak? Belum. Kayak belum. Gua belum pernah syuting horor-horor. Sama, gue juga nggak pernah mau kalau diajak syuting horor. Ditawarin film berapa kali nggak mau, walaupun pernah komedi. Tapi kali ini gua ngikutin jejak Pak Wendy untuk terapi. Ini adalah terapi beneran buat gue sih terapi sebenarnya. Kalau jujur boleh jujur, gue dulu berani banget. Gue kecil main di kuburan, mondar mandir, terus pohon bambu segala macam tuh udah biasa secara tinggal di kampung kan. Terus gue tuh sebenarnya agak lemah keberanian gue ketika gue menikah dengan istri gue ini. Kenapa? Dengan Ayu. Karena dia kan dari awal udah ada six sense-nya kan. Oh. Jadi dari awal tuh kayak udah digembleng banget, terus kayak bertubi-tubi gitu, jadi kayak lama-lama jadinya mentalnya down juga lama-lama. Oh, dia kayu tahu ya? Dia six sense. Berarti sering nemuin pengalaman-pengalaman gitu, Pak? Sering banget. Saya Saya nih Pak, seumur umur cuma satu pengalaman horor. Waktu itu kan ada kejadian tragedi 98, Oke. kerusuhan. Oke. Ada namanya toser departemen store namanya Jogja. Ya. Hancur tuh, Klender. Betul. Hancur tuh, abis kebakar segala macam. Terus satu waktu diteror nih kampungan saya nih Pak. Selalu ada setiap jam 7 bukan jam 7, jam 9 malam pintu warga diketok-ketok. Begitu dibuka itu jempol ngambang. Jadi dia kayak ngetok pakai jempol ngambang. Tapi akhirnya ada satu orang umurnya masih SD lah. Pas diketok dia nggak kabur kan, dibuka jempol ngambang, dia nggak kabur, dia kasih kelingking. Anjing. Jempol yang kabur. Gua serius lagi bangsa. Udah nggak tahu, takut udah. Bangsat gua. Dia ngomongnya serius anjing. Udah takut, aduh, takut banget nih. Udah belum sih? Ayo, mana nih? Waktunya tinggal dikit loh. Ayo. Sambungannya mana ini? Kita belum tersambung, kita belum bisa melihat kondisi di dalam seperti apa. Ini adalah sekali lagi bagian dari kita untuk nggak ada maksud macem-macem lah. Nggak ada. Justru ini beneran nih, ini terapi buat kita berdua. Tadinya gue sama Ajis tuh maunya di studio aja, tapi mau nggak mau akhirnya kita datang ke lokasi, kita parkir di depan lokasi, dan akhirnya kita ya jatuhnya tetap satu lokasi, cuma bedanya kita di dalam mobil karena kita masih takut. Jadi sekedar informasi nih Sinners, rumah gue ini gue beli 2010, balik lagi dari awal kita masuk ke rumah ini. Itu siang-siang Jis, gue inget banget siang-siang kita mau ceritanya kayak mau bebersih lah gitu, beres-beres rumah. Belum dikasih barang segala macam gitu. Terus tiba-tiba siang-siang bini gue dengan pedenya masuk ke kamar mandi utama gue, terus tiba-tiba dia teriak sekencang-kencangnya, wow gitu. Terus dia langsung lari keluar, dia ngeliat sesosok sesosok bentukan hitam nembus sampai ke ke atap kamar mandi. Nembus badannya. Aduh. Apa itu Pak? Ya nggak tahu lah, itu mungkin gondorwo atau apa gitu. Aduh, masih ada? Nggak tahu. Aduh. Ke mobil. Takut. Ke mobil kayaknya dia. Enggak ya, jangan. Enggak, itu bukan itu Enal. Itu belum ada. Bentuknya emang agak mirip. Ya pokoknya dimimpiin itu dia nggak nyebutin ceritanya bagaimana, yang pasti dia itu maunya yang tinggal di sini tidak sama kasusnya seperti dia. Kasus apa? Nah itu aku nggak tahu, aku sampai sekarang nggak tahu kenapa. Nah tadi kan tahu ada info kalau dulunya ini kebun karet kan? Kalau ini rumah pertama yang dibangun ada rumah lo. Yang pertama dibangun sebenarnya rumah contoh nih depan ini. Oh enggak deng, lo penghuni kedua kan di sini kan? Penghuni kedua. Berarti kita harus tanya developer nih. Penghuni pertamanya kenapa sih? Masih ngelawak. Lu dukung gua dong. Jangan gitu dong. Jadi kita jalan. Ngapain dia? Oh iya, apa? Monggo Bu. Dan sedikit informasi, rumah gua ini dulu gua adalah penghuni kedua di komplek ini, which is ada 200 rumah. Wah, dari 200 rumah lu kedua? Penghuni kedua.
ini masih sebelah kanan kita tuh kayak masih dibangun gitu, masih banyak yang dibangun lah gitu. Kebayang nggak rumah contoh itu berpunggungan sama rumah gua. Jadi pada saat waktu itu ada gue sempat manggil ustadz gitu karena untuk mencoba melihat, karena ya itu tadi ada sering banget sosok-sosok yang ngelihat yang terlihat sama asisten rumah tangga, sama istri gua dan segala macam, sama temannya istri gua. Akhirnya gue datengin Pak Ustadz, terus kata Pak Ustadznya jadi ada jembatan dari rumah contoh ke rumah gua. Jembatan tak kasat mata. Aduh. Karena pusatnya dari situ katanya dulu, karena kan rumah contoh kan itu pertama kali dibangun sih Nas. Jadi ketika rumah contoh pertama kali dibangun, kondisinya kan semakin kayak hancur dong. Rumah pertama kali dibangun, rusak dan segala macem gitu, kondisinya pak parah. Gengs, explore ruangan bawah dulu dong, semua ruangan di bawah. Oh gitu. Oh iya. Baru habis itu naik ke atas. Ini kan dulu living room. Ini dulu tuh itu tadi ruang tamu. Explore dari dapur, terus kamar utama, terus ke kamar cuci di belakang. Oke. Oh, dapur dulu teman. Iya, berarti dari sini. Ya. Ini ruang tamu kita di sini. Hah? Nah, oh di pinggir. Nggak mau. Di pinggir tuh pagar paling gede. Ke Gapura. Yang tinggal dulu. Ini ruang tamu pokoknya. Terus ini tuh dapur. Kalau di dapur sih nggak kenapa-napa ya. Maksudnya Ada kejadian-kejadian lagi? Fine-fine aja gitu. ya di dapur tuh nggak kenapa-napa pokoknya. Sendok apa begitu, ganggu. Enggak. Sendok bentuknya begitu, garpu begitu. Nah, ini yang gue pernah ceritain di Garam waktu itu. Penunggu rumah ini baik. Jadi waktu itu istri gue masak sayur sop dari jam 10 pagi. Tiba-tiba bini gue pergi jalan keluar rumah. Tiba-tiba di mall jam 10 malam, pas lagi di kasir, tiba-tiba ada yang kayak bisikin, kompor di rumah belum dimatiin. Terus dia langsung buru-buru ke rumah, bener api masih nyala, sopnya udah kering, terus juga anehnya permukaan si pancinya tuh dipegang nggak panas sih, padahal sate di sebelahnya itu udah gosong. Baik ya. Baik. Yuk. Ayo, kemana lagi? Berarti kita ke ruang belakang, ruang makan. Ruang tamu dulu. Jadi ini dulu tuh ruang TV. Ada kursi, ada TV di sini. Nah terus, jadi di sini tuh kejadiannya pernah dengar nggak ceritanya Pak Wendy yang saudaranya? Belum gue yang. Ada saudara. Jadi waktu itu Pak Wendy lagi ke Makassar bareng aku. Saudaranya suka tidur malam, main PS lah di sini. Lagi main PS. Tiba-tiba ada orang turun dari bawah. Dari bawah, dari atas. Literally turun. Cewek turun, gimana sih cewek turun? Oh. Beneran dari atas. Nah itu tuh sampai maaf biji dari si kelaminnya membesar gitu loh, salah satu pada duanya. Hah? Bisa akarnya? Iya. Gara-gara ngeliat itu? Iya. Hah? Iya beneran. Jadi waktu itu Bener-bener nampakin gitu boy? dia nampakin terus dibawa ke belakang. Dibawa? Iya. Saudaranya dibawa? Jadi kayak normal kayak manusia aja kan? Normal, terus dia ke belakang gitu? Saudara lu juga ikut ke belakang? Ada air di dalam. Ada. Iya. Kita ke belakang yuk. Sini. Nah itu dulu. Oh, tempatnya gini ya? Allah. Nih. Ini tuh tadinya ini kan nggak lo tutup tadi. Tadinya tempat ini nggak lo tutup kan? Dulu Harusnya. enggak, jadi dulunya memang begini. Oh udah gini. Udah begini, tapi dulu tuh ada kolam ikan di sini. Oh, ini oke. ruang makan, meja makan. Sana boy. Itu ruangan Mbak. Kamar. Oh ini kamar lagi. Soalnya. Hah? Oh ini tuh kamar lagi di sini. Ada kamar Mbak, kayak licin tapi ya. Iya. Ini tuh, nah waktu itu saudaranya Pak Wendy dibawa ke sini. Ditarik. Ditarik.
ditarik paksa berasa apa? kayak dibawa ke sini gitu. Sakit kepalaku. Dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Habis itu dibawa lagi tuh. Nyawanya tuh dibawa lagi ke ruang TV setelah itu. Kayak setengah sadar ya dia. Nah, Sinners, ini mereka udah mulai masuk ke kamar. Itu dia. Apa pak? Kamar mandi belakang. Astagfirullah, kirain itu dia apa? Nggak ada kan? Tapi adik gue pernah dibawa ke kamar mandi belakang, padahal posisi dia lagi main PS di tengah. Tadi yang di ruangan TV. Terus kayak tiba-tiba kayak hilang kesadaran. Kayak ruhnya dibawa ke kamar mandi belakang, terus kayak dikasih tahu ada 2 gede, ada 2 kecil gitu. Terus dibawa balik lagi ke ruhnya, ke badan dia. Terus mata dia kebuka, tiba-tiba udah kayak di film, Jis. Apa? Wow! Aduh. Di depan wow! Aduh. Itu kuping dia sampai. Itu dibawa, di ngomongin apa pak? Enggak, cuma dikasih tahu doang kalau misalkan di belakang tuh ada 2 gede, 2 sosok gede, 2 sosok kecil lagi ngobrol. Nah, ini di kamar mandi belakang sini. Bener. Adek lu habis itu pingsan? Adik gua habis itu salah satu buah jakarnya bengkak. Hah? Karena kencing di kamar mandi gua, kamar mandi utama gua. Karena dia sendiri pada saat itu. Untung saya kesini udah kencing, udah buang air, jadi nggak perlu ke kamar mandi. Lega perasaan, lega. Gila, lu parah takut lu. Berarti Aduh. sama lu kayak gue tadi sebelum berangkat udah semuanya. Gue beresin pokoknya jangan sampai ke toilet karena gue tahu persis kalau gue harus ke toilet di sini selesai udah. Aduh, lama-lama anget tapi ya. Iya. Lampu ya. Jadi kamar mandi. Kamar mandi luar ya. Pintunya PVC nih. Di sini apa? Pintunya PVC bahannya. Iya. Ya. Nggak terlalu mahal nih. Tapi bagus. Teksturnya bagus. Iya. Nah, tuh. Dari Om Isa, dari Om Gilang, dari Encang. Kira-kira apa yang dirasain Ya di pasti. sini? Iya, dari lagi ruangan bawah deh. Tadi sih ada serbet. Ada serbet tadi, serbet banget pas tengok pribadi. Saya tadi Serbet. micin kena air. Bukan jorok malah satu lagi. Oke. Kena air sih micin. Awas yuk. Tuh tadi sih pas kita lagi baru masuk nih. Serbet. Saya pergi. Kok bisa, Cang? Ya berasa. Kamu berasa? Paisa tadi? Ya tadi makanya kenapa saya pengen langsung menuju ke sana kayak berat pengen ke sana gitu, kayak nunjuk kayak ya Nyolong misalnya- fokus gitu ya? ya gitu loh ya gitu. Jadi di belakang situ ada 2 orang. Iya. Di belakang sini persis. Yang di pas buat cucian kan. Saya gerah aja sih yang di. Iya, emang kan panas emang. Iya. Emang ada hawa? Emang polos aja saya. Oh, polos. Iya. Yuk, kita mau ke kamar utama. Kamar aku dulu jadi. Kamar lo sama Wendy. Iya, betul. Tadi tuh yang pas Ihsan nunjuk tuh kayak, duh, kok mukanya beda sih Ihsan? Kayak lebih serius gitu mukanya. Ini apa nih? Ini apa? Mandi. Kan ya, Bu? Gak mau aku. Iya. Nah, ini kamar utama gua. Ini kita masuk ke kamar utama gua. Ini tuh kamar utama aku. Lembab gini ya? Dari dulu kayak gini nih hawanya. Ya enggak dong. Enggak. Dulu enggak. Jadi dulu tuh kan Audi Kauki itu kalau jadi kasur kita di bawah nih di sini. Di sini TV. Kalau tidur, kalau mereka lagi tidur ada 2 orang yang ngajagain di situ. Si anak kecil yang tadi. Oh gitu. Anak kecil Kasur lu nggak pakai Kecil dipan kan? cowok. Oh, jauh. Yuk, kasur lu tuh nggak pakai dipan, Enggak, langsung enggak, bed langsung aja gitu kan? Kasur. Cowok-cowok. Jadi terus waktu itu ya pernah si keponakannya Wendy main ke sini, main, terus habis itu diganggu lah si Kauki apa Audi gitu, digangguin Oh, lah. diisengin lah. Terus air. Tuh air. Lah kan emang ada air. Enggak. Cang. Airnya nggak dinyalain tadi? Enggak.
Nah, berhenti. Nah. Coba lihat kamera, coba Itu cek. dari mana ya? Ya, makanya coba cek. Tadi aku soal di sini kok. Enggak bocor hujan kali. Nah ini pertama kali istri gua ngeliat sosok hitam gede nembus atap kamar mandi, ya itu kamar mandi utama itu, dan di situ kamar mandi yang adik gua kencing, pipis, buang air kecil ibaratnya di situ. Udah, besoknya tiba-tiba buah jakarnya gede satu. Karena nggak numpang-numpang ya, Pak? Gua nggak tahu karena adik gua kan berani banget gitu, jadi mungkin dia ngerasa bahwa udahlah gitu. Karena pada pas main PS pun dia udah digangguin tuh, pas dia main PS begini tuh ada tangga gitu kan, tangga ke atas gitu, itu udah mondar-mandir tuh. Ntar dulu kita akan lihat tangganya seperti apa. Pesan moralnya adalah jangan main PS. Iya, karena hati-hati. PS itu bisa jadi PlayStation ketika menyenangkan. Iya. Ketika menyeramkan, jadinya bukan PlayStation. Apa? Pemanggil setan. Ya Allah, gue punya lagi di rumah. Aduh, mau jual apa ya? Iya. Silakan sini, saya mau bayarin dah. Rugi dah. Mau beli 4 juta, bayarin 6 juta dah tuh. Iya. Nggak apa-apa. Gue juga ada PS4 tuh, bayarin atuh dah. Nggak apa-apa jadi PS3. Tinggal 3. Iya, kita Kan di sih sini. nggak diecer. Iya. Kita di sini enak bisa bercanda. Aduh, tapi takut juga. Jangan serius apa kalau kayak gitu. Digangguin Ya, terus sama saudara. digangguin sama keponakannya Wendy, terus tiba-tiba dia mau naik ke tangga itu, Si ponakan. dia nangis kejar karena ngeliat apa? Pocong Di mana? di tangga. Ih. Terus nangis kejar gitu, terus dia minta pulang deh. Cuk, maksudnya ponakan lu tuh masih kecil. Masih kecil ya, umur 4 tahun, 3 tahun. Ya sepupu lah nih, sepupunya Audi mau Kaki ya? Ngisengin kaki sama Audi. Iya. Dia pocong. Yuk. Gimana lu ngisengin bapak ibunya kan? Iya. Kagak. Emang dulu lu kagak selamatan apa yuk? Selamatan, kita selamatan. Nah, terus jadi kamar mbak kan di belakang ya. Kita sering nyuci, nyetrika gitu loh. Terus si mbak itu selalu dikasih lihat wujud aku. Yang sama kayak lo. Iya. Tapi aku misalnya lagi tidur kak. Terus pernah satu cerita subuh aku keluar kamar, katanya cukup terus ngomong. Terus si mbak ngomong, "Bu, kok subuh udah bangun?" kata dia gitu. Tapi ternyata itu bukan aku. Iya. Ngomong apa tuh? Bayu. Jadi aku Dia kan nggak cuma pernah- lewat doang, jalan-jalan. Nggak pernah ngomong tapi ya. Oh, oke. Tapi pas maksudnya kayak kan lu udah menyadari nih, malam-malam lu tuh maksudnya bisa beradaptasi atau emang lumayan cukup mengganggu lu nya sendiri maksudnya? Awal-awalnya mengganggu. Kalau ada apa-apa langsung ke Gilang aja, dia yang paling berani kok. Jadi Sinner sebenarnya di antara kita berenam itu yang kayaknya berani dan bukan punya pegangan ya, punya six sense yang kuat itu ada Ayu dan juga Cang. Cang Ijong. Cang Ijong namanya. Cang Ijong biasanya kalau kita habis ini ya, Apa? donor darah dapat Cang Ijong. Kacang ijo. Kacang ijo. Sempet-sempetnya bercanda lupa. Aduh. Nah, itu dua orang itu kayaknya mereka ada six sense. Sementara kalau Gomblo, Gilang Gomblo sama Isa Baja itu mereka berani. Berani apa? Ya berani aja gitu, tapi Oh. mereka sebenarnya kayaknya nggak ada six sense ya. Kayaknya nggak ada six sense. Minus mereka, Pak. Minus Nggak ya? six mereka minus. Berarti kalau Ayu sama Cang Cang. Ijong punya indra keenam. Indra keenam. Kalau Isa Bajai punya indra kebekti, Indra kebekti. sama Gilang indra keherlambang. Indra Kaherlambang yang sering joget-joget ya Iya. setiap acara. Asik. Joget. Bergerak. goyang. Takut. Aduh. Kita kan cuma tayang 5 menit ini, Pak ya. Iya, 5 5 menit. menit aja lah. Openingnya 5 menit. Oh, openingnya lagi 5 Ya, menit. kita sih pengennya sejam 2 jam lah. Pak, tapi saya nggak ada ini kan, adegan-adegan buka mata batin. Nggak ada. Enggak, jangan lah. Tapi gue sih udah ngomong. Siapa? Si Gilang tuh pengen dibuka mata kakinya. Kenapa emang? Suka nabrak. Kalau mata kakinya dibuka mungkin dia jalannya normal, nggak nabrak-nabrak. Nggak, tapi gue bingung deh yang tadi katanya sampai buah jakarnya membesar tuh maksudnya faktor apa ya? Nah, itu Pas lu aku- bawa ke dokter tuh apa? Gak ada. Hah? Jadi yang aku tahu nih ya,
si saudaranya Pak Wendy itu gak ngomong kalau misalnya ada apa-apanya. Jadi pada saat ditanya, jadi pas Pak Wendy WA mama, nah tiba-tiba mama bilang kalau nih si ini sakit nih, sakit apa? Dipikirnya cuma sakit biasa, nggak tahu. Udah dong kita datang situ, terus dia ngobrol, dia cerita kenapa sakit apa segala macam. Dipanggil orang pintar ceritanya. Nah si orang pintar itu yang ngomong. Gangguan dari itu penyakitnya. Dia baru cerita kalau memang pada saat malam itu Pas lo ke Makassar. nah itu kejadian itu yang dia dibawa ke belakang. Dia sendiri posisi. Sendiri orang. Jadi saudara Pak Wendy tuh paling berani lah ibaratnya. Mainnya di sini. Main PS-nya. Iya. Tuh. Mau kemana kita? Udah habis belum ceritain di bawah? Yang di, gue sih lebih condong ke tangga ya. Tapi kenapa sih selalu di tangga ya? Ya. Gue Ya kalau ke tetangga. Tapi ngerasa nggak kalau kita sekarang lagi diliatin? Ada. Berasa banget. Nggak mau dong kita. Udah mulai merinding. Cang Ijong udah mulai merinding. Bilang gomblo belum nih. Isa kelihatannya cool banget ya Mas Isa ya. Dia tuh tipikalnya cuek sebenarnya. Cuek dia. Saya juga cuek sih. Saya cuek cenderung ke penakut. Maaf satu kamar mandi. Sebenarnya yang Teman-teman coba di-share kira-kira apa yang kalian rasakan di sana. Terus kalau memang ada sepenglihatan kalian secara mata indera keenam kalian misalkan gitu ya, atau sixth sense-nya kalian, tolong dijelaskan kira-kira di situ ada apa aja, tanpa berniat untuk mengganggu mereka dan tanpa berniat untuk bikin kacau. Kalau yang kita rasakan sih kita udah cerita Di situ Pak. aja. Tapi yang tadi yang kita merasakan di dapur ada perempuan rambutnya panjang banget. Oke, kalian cukup bisa jelaskan di depan kamera aja, nggak perlu jelasin ke gua, jelasin ke Sinners aja kondisinya seperti apa. Karena kalau gua sih Ya, pokoknya aman-aman sekarang aja, kita lagi Ajis ngerasa bahwa nggak siap dia untuk udah mendengarkan siap. berita-berita yang belum siap diterima kupingnya. Kalau bisa info ke mobil berita olahraga aja ya. Terima kasih. kita olahraga benar-benar. Merah. Jadi kalau aku sih sekarang kalau yang aku rasain lagi ada yang ngeliatin dari belakangnya Om Gilang. Dari kaca sini juga ada. ya. Dari sebelah kanan aku ada nih. Dari dapur sih kayaknya. Dapur kuat. Kalau saya condong ke dapur. Kok pada merinding sih? Takut deh. Kalau saya condong lebih ke dapur. Lu udah lebih mati ya rasa lu. Jadi gak tahu. Lu kan lengan panjang kali ya? Iya bisa jadi. Tapi gue emang gue paling nggak ini maksudnya nggak sense itu gue paling Nggak mungkin nanti kan yang lu tanyain detail tadi kan soal icip kan gede. iya kok. Tapi kan nanti setelah kan kejadiannya juga nggak langsung saudaranya Bu Ayu kan. Iya. Coba ntar di rumah dikontrol terus icipnya. Ya pokoknya kita tadi kasih dua botol di atas kan. Kita cuman nggak sih aku pengen gitu kalau misalnya memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian ada, kan tidak kan kayak Om Gilang kan kayak nggak tahu kan. Iya. Indra Om Gilang diinin pakai biasa-biasa aja. Ya udah pokoknya sampai misalnya. 9 sebenarnya. Iya. Indra lu. Oh enggak. Ini enggak sampai 9 kan 6 doang. 6. Saya dari Pancasila jadi Pancasila tadi. Nah jadi maksud aku kasih 2 botol itu di atas. Maunya kalau memang mau bukan menunjukkan ya. Iya. Esensinya. Ya coba di botolnya coba digeser sedikit. Oh, oke. Mau ke atas. Bebas. Ya. Buat bagi play lu kan dapat 2 botol, Bray. Ya, bukan botol kosong. Tapi jujur Jis, lu pernah ngeliat gak? Kalau ngelihat belum pernah, tapi kalau ngerasain Jangan sampai pernah oh, berarti. kalau ngelihat nggak mau bisa pernah. Jangan. Tapi kalau ngerasain sosok gitu sering. Ngerasain gitu Pak, kayak misalnya lagi tidur. Kayak misalnya nih kayak kemarin di Bali sama Gilang ke hotel. Kebetulan tuh hotelnya hotel tua.
kita emang ke situ karena deket ke tempat yang kita tuju pagi-pagi nih. Saya pulang tuh jam 3 habis ketemu jam 2-an lah habis ketemu temen. Gilang udah tidur, saya pulang. Begitu saya pulang, ya gitu berasa-berasa. Terus ngeluarin kunci hotelnya kan yang card gitu ya. Panik gitu dari dompet. Wah, takut banget parah. Karena pas saya mau ngelewatin kamar nih, Pak. Mau ke kamar, itu ngelewatin pameran lukisan. Duh, serem banget itu. Kan suka ada yang bilang kalau lukisan berbentuk makhluk atau orang atau apa kan suka keisi ya? Suka keisi. Takut. Nah, ngomong-ngomong cerita soal lukisan yang hidup nih, gue ada pengalaman juga dulu di kampus gua. Jadi senior gua bikin lukisan penari Bali. Dan itu gue diceritain sama teman gua. Jadi beberapa kali si lukisan itu dibalik, gua sampai merinding. Lukisan itu dibalik terus karena pada saat lukisan itu menampakkan wajah penarinya, pas lagi tidur itu penarinya keluar. Terus yang nari-nari gitu. Pak, itu gua butuh. Iya lagi itu merinding. Serius, Pak, itu? Serius. Terus kalau dibalik sampai akhirnya anak-anak yang tinggal di situ nggak kuat, mereka minta lukisan itu dibawa. Aduh, turun penarinya. Kalau dibalik ke tembok biar gak kemana nih gitu kali ya, biar gak bisa. Keluar nggak bisa gitu. Maaf bercanda. Aduh, kok maafin ke penonton. Ya ke siapapun bercanda, saya bercanda. Jangan. Tiba-tiba hidung jatuh. Kalau yang tadi Incar rasain di sini, makanya kenapa botol taruh sini? Saat kita masuk kencang, naik atas. Makanya minta gue botol di sini tadi. Oke, mereka sekarang udah mulai. Nah, ini nih yang gue bilang, adik gue pada saat main PS di bawah situ. Nah, ini tangga yang dia ngeliat sesosok cewek mondar-mandir. Itu yang nge-distract dia. Orang saya pernah jurit malam aja, Pak. Saya nggak pernah mau berdiri jalan paling belakang. Karena pernah jalan paling belakang ada senter dari belakang. Lalu saya paling belakang. Lagi di Cibubur. Lupa tuh. Itunya MCK nomor berapa gitu. Adalah zaman dulu tuh. Wah, gila. Nggak mau. Terus pas naik gunung juga, kita disasarin. Nggak mau lagi. Takut. Tapi lu rame-rame pada saat naik gunung? Rame, 14 orang. Semuanya disasarin? Kita semua disasarin. Jadi pas kan patokannya nih ada kayak tiang kilometer gitu kan. Tiangnya di sini nih, kita dari arah sini. Kan berarti belok sini. Berarti kan kalau mau balik nanti tiangnya ada di sebelah kiri kan? Iya, betul. Udah tiang sebelah kiri nih belok. Pas belok ketemu tiangnya itu lagi 2 kali. 2 kali sinners, 2 kali. Habis itu kita berhenti, kita berdoa sama-sama, baru berhasil pulang. Nah, di sini dia waktu itu ngeliat pocong itu di sini nih. Ngadep ke sana. Ngadep ke kamar lu? Ngadep ke anak kecil itu, anak kecil di sini, ponakan itu. Oh, mau naik ke atas soalnya? Coba canda aja. Oh, ini tuh, tapi emang di rumah nggak ada balkon nih? Apa balkon di kamar? Nggak ada balkon. Loh, kok kan dari depan kayak ada balkon? Jendela? Enggak ya, jendela itu nggak tangga kali. Ini apa gue? Kamar mandi. Kayak kamar mandi kosan gua. Ini botolnya tadi di sini. Botolnya di atas situ kayu. Di atas mana? Di atas Kaca. kloset. Beneran? Iya. Ini buat teman-teman. Tadi botolnya di kloset. Bukan di atas itu. Di atas kaca, wastafel. Di atas. Yang buat Nah, Oh, situnya di flashnya. kamarnya gede kok. ditaruh di sini. Kok botolnya jatuh? Kenceng ya? Ya, kok bisa yuk. Aku nggak sentuh. Kok bisa? Enggak, itu kepegang sama Ayu, botolnya jatuh. Enggak, itu jatuh beneran. Hah? Enggak, kita taruh itu kita tinggal. Iya, masa dia nggak bisa berdiri bener? Taruh lagi. Ini Ayu berusaha untuk naruh botol. Gue juga nggak tahu fungsi ini botol buat apa sebenarnya. Nanti kita akan cari tahu, kita akan tanya. Oke, Gilang ngapain? Gilang
bajunya. Mau wudhu padahal dia bukan muslim. Enggak, dia mungkin mau ngelihat bulu kuduknya berdiri apa enggak. Deal. Mau jatuh dia? Karena miring kali ya? Enggak. Enggak dong. Enggaknya. Hah? Pulang yuk. Pulang aja. Udah, pulang. Lampu dong. Sob. Enggak. Hah? Ada lagi. Udah. Enggak, tapi kalau di tempat miring situ apa? Enggak berhenti juga, tapi dia nggak jatuh tuh. Getarannya kurang. Tadi kan dia itu banget. Iya, makanya narik banget. Kayunya. Kok dia lunyu? Enggak, dia emang narik banget ke deket Ayu. Masuk. Kalian lagi ngapain di kamar mandi? Lagi main botol flip? Enggak. Tadi pas Bu Ayu ngejelasin tentang keberadaan botol awalnya itu, dia masih di situ, menunjukin bahwa kalau ngebuktiin kalau botol itu bergeser dan sempat jatuh dan geraknya itu kenceng banget. Pas Bu Ayu di situ, giliran saya gantiin untuk mencoba, mungkin dia lagi sekarang keberadaan malah ngikutin Bu Ayu. Bu Ayu juga lagi panas banget sepertinya. Ayo kita lanjut ya. Kalau ngertiin ya, ini bukan flip botol challenge ya. Tolong please ngertiin kalian berdua. Pak, lampunya nyala, Pak. Lampunya apa? Ini. Iya, lu nyalain. Lu nyalain. Gua nggak nyala. Nggak ada. Aduh, kaget. Kirain rusak. Ini kamar siapa yuk? Dua yuk. Masa ini fungsinya? Oke, ini dua kamar sebenarnya bisa dibilang Kamar tamu. enggak juga. Ya, satu kamar tamu, satu kamar kita juga sebenarnya. Cuma karena kita waktu tinggal di sini itu cuma 3 tahun ya. Sekitar 3 tahunan, jadi anak kita masih kecil-kecil kan, masih tinggal di bawah barengan kita berempat. Ini dulu tuh kamar oma. Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang, oma atau siapapun itu tidurnya di sini sama di sini. Karena anak-anak kan masih sama kita kan. Iya. Kayak adem ya, lembab ya. Kayak di atas tadi. Nah, di kamar ini waktu itu ada tempat tidur. Dulunya itu teman-temannya Ayu pulang dari acara malam lah gitu ya. Gua nggak ngerti clubbing atau apalah, numpang nginep di kamar ini. Lo tau apa yang terjadi? Apa? Jam 3 pagi tiba-tiba besok paginya temennya ngomong ke Ayu, "Yuk, ngapain lu jam 3 pagi masuk ke kamar kita, terus kita ajak ngobrol, diem aja." Yang pernah gue ceritain di Garam, ini kamarnya. Jadi ada makhluk di situ yang menyerupai Ayu, ya cuma duduk doang, diajak ngobrol diem aja, nggak ngobrol. Sampai akhirnya mungkin karena temennya udah tipsi ya udah tidur lah segala macam. Besok ditanya ke Ayu bilang, "Lah, orang gue di kamar sama Wendy." Ya, saya ikut merinding ini udah, ya ampun. Sampai punggung loh. itu kali lampu. Bukan, kirain ada apa, bukan. Itu bukan kayu. Bukan. Nah, kan memang ada yang kayak gitu ya. Nah, gue sempet nanya juga tuh ke Ustadz yang waktu itu datang ke rumah gitu. Kok menyerupai sih? Nah, penjelasan dari Ustadznya adalah dia karena si yang jagain rumah ini kan baik. Jadi kadang-kadang ketika dia menyerupai Ayu, kalau udah menyerupai seperti pemilik rumah. Itu berarti orang-orang yang diperlihatkan itu mungkin pertama lagi tidak suci, kedua bisa jadi punya niat yang nggak baik. Jadi kayak diisengin dalam tanda kutip untuk niatnya sih untuk melindungi kita gitu loh. Makanya waktu itu ada asisten rumah tangga kita juga begitu sore-sore di ruangan bawah lagi nyapu, tiba-tiba anak kecil lari dua-duaan. Dalam rumah. Itu makanya jangan pernah jahat, sinners. Yes, apa yang lu tanam bakal lu tuai. Nah, kalau lu mau baik sama orang, niatinnya baik aja, jangan berharap dia akan baik lagi sama kita.
Nggak apa-apa. Dia nggak baik nggak apa-apa. Yang penting kita tetap baik. Bah, betul. Kuat. Gitu. Kuat dong. Kuat. Di atas keliatin. Lah iya tapi adem ya sini ya. Tadi pas kita baru Pada mau memulai. mana sih? Ini kok dirinya pada nggak diem sih? Jadi pas kita tadi baru memulai. Tadi aku lihat dari bawah ada kayak orang anak kecil gitu giniin Jendela. di gorden nggak ada. Kayak ngebuka gorden gitu loh, gimana sih kayak gini gitu loh. Narik. Ini kayak gini nih. Ngintip gitu. Kayak ngintip. Tapi gue pas datang juga kayak lumayan nyolong fokus sih kaca depan ini. Maksudnya kayak nyolong karena ini kosong kan. Bisa. Maksudnya kayak pengen lihat ke atas. Tapi gue juga sebenarnya nggak tahu itu kenapa ya. Itu apa tadi tuh? Kayak botol jatuh ya? Enggak. Kayaknya sih botol jatuh, nggak tahu kita ya. Kita nanti lihat hasilnya akhirnya. Iya. Nah terus yuk, ini kamar Oma. Oma sendiri gimana? Pas di sini. Nggak kenapa-napa, Oma tuh nggak kenapa-napa. Santai. Nggak apa-apa. pernah ngerasain Nggak pernah, apapun. sama sekali. Karena dia nggak juga mungkin godain cucunya dong. Ya kan, Iya, kalau juga. dia permasalahan kan Iya sih. ngerjain. Nggak cuman biasanya kan kayak orang tua tuh mungkin lebih peka atau gimana? Nggak juga ya? Enggak. Sakit tangan aku. Tapi lebih kuat di bawah ya. Lebih kuat di bawah auranya dibanding atas. Ya karena yang atas tuh ditopang sama yang bawah. Pondasi Pak. Sipil, anak teknik sipil. Pondasi. Anak teknik Bukan sipil. dong. Jadi ada satu cerita waktu itu ya. Di kamar sini. Sebelah. Di sebelah situ jadi Jadi kita sebelah yuk. Gak apa cerita di sini dulu. Harus kita terus ya. kita cerita di sini dulu aja. Pokoknya waktu itu kita ada acara, terus jadi si saudaranya Pak Wendy itu di sini. Oh, gitu. Ya. Tapi yang aku tahu pas saudara Pak Wendy itu udah pulang. Nah, tapi yang Pak Wendy dengar adalah suara TV yang kencang. Oh. Yang banget, dari kenceng atas. banget ya. Terus kita bilang dong, ya udah ya ke atas lihat dulu coba. Pas kita ke atas cukup TV-nya mati. Oh, mati. Mungkin nggak tahu dia kenapa. Oh gitu ya. Aduh. Yuk, mau lihat ke sebelah. Kalau zaman gue sih TV mati masih maklum apa? Kan pakai aki tuh. Ya listriknya belum masuk kan? Di Magetan kan? Iya. Iya kan? Baru masuk tahun berapa? Iya. Tahun 93 kan baru masuk. SMP pokoknya lah. Tapi ini pernah mimpi gitu? Mimpi juga? Nggak pernah. Nggak pernah. Enggak, tapi ini Cuma ya. asistennya Pak Wendy itu dulu pernah tidur di sini. Pagi-pagi rambutnya ditarikin. Ditarik Esmin di jambak atau emang? Jambak. Bener-bener dijambak gini loh sampai dia teriak, "Gue mau tidur." Baru selesai. Pagi siang? Siang. Enggak, tapi dari mulai gue baru nemu ya rumah yang bentukannya kayak gini nih. Kayak atas cuma kamar 2. Oh nggak ada teras gitu? Iya, nggak ada ininya gitu kan modelannya. Ada ruang tamu maksudnya? Iya. Bukan Cang, gimana ya? Apa? Koridornya dikit gitu loh nih kamar. Nah ini di kamar ini juga lebih gokil nih. Ini adalah sebenarnya kamar tamu, bisa dibilang kamar tamu. Waktu itu asisten pribadi gua, asisten gua kerja nginep nih. Karena pulang acara sahur pagi, ya kan. Sampai di kamar dia niatnya pengen istirahat segala macem. Lu tau disenginnya parah. Sampai yang dijorokin apa ditoyor apa gitu, terus rambutnya dijambak-jambak segala macem. Wah, Pak. Bener, sampai akhirnya dia saking keselnya dia cuma teriak, "Woi, udah, gue pengen tidur, gue pengen istirahat, gue capek. Udahan mainnya." Udah, habis itu nggak Hilang. digangguin lagi. Tapi itu apa dijambak-jambak, asisten gue bisa cerita. Tuh. Mau udah lain sih kawannya sih. Anginnya, ya sob ya? Anginnya cepat kita sob. Jadi kalau yang di sini aku nggak tahu ya, cuman yang aku iniin kayaknya dari sebelah. Jadi karena yang bawah yang tadi ya? Iya. Yang tempat Iya. makan. Iya. Di situ. Ini botol di sini tadi, bener udah posisi. Nggak tahu siapa tadi yang mainin botol. Aku kali. Bener sini. Iya. Oh. Nah yang kata lu temen lu. Nah di sebelah kamar Oh sebelah. kamar sebelah. Temen lu. Kalau ada dikasih jatuh ya ini botolnya. Coba kita tinggal. Ya kalau ada apaan sih? Kalau ada sumur di ladang gimana sih? Mau ke bawah?
Ya, ambil kita lihat tadi yang di toilet mungkin. Di bawahnya ya? Toilet ini ya? Kita tunggu kamera dulu. Sebelah kiri aku nih. Coba lagi botol tadi dijelasin dong. Dari sini ke sini. Kenapa? Sakit. Coba kamera Bayu coba, kalau Bayu kan tadi mungkin agak lebih di mobil. Udah Pak. Di situ. Dia balik lagi dong ke toilet, ngapain sih? Oh, Ayu lagi. Gerak Pak tadi itu. Cang, kenapa nggak bisa diem botolnya sih? Udah mau muntah. Diem. Tadi gue yang goyang. Goyang lagi dong. Cang, goyang lagi dong. Jangan ngomong botolnya, ngomong botolnya. Kok saya kayak dengar azan ya? Bapak kayak dengar azan nggak? Enggak. Beneran nggak tapi ini? Enggak. Enggak, ini beneran. 12, setengah 12. Oh iya, gue sayup-sayup dengan. Tapi bukan azan, kayak orang ngaji. Ngaji gitu. Denger gak lo? Iya, kok gue juga denger. Kita keluar aja yuk. Aduh. Jangan dong, enggak apa-apa. Aduh. Tapi bener kan denger? Sayup-sayup aja, sayup-sayup. Ya mungkin balik lagi ketika kita lagi merasa takut dalam tanda kutip, apa aja sebenarnya bisa jadi sebuah hal yang halusinasi buat kita. Ya, yang penting kan niatnya nggak ganggu. Nggak ganggu, sama sekali nggak ganggu. Ini adalah bentukan terapi. Jangan salah juga ketika kita berada di mobil, sebenarnya kita juga lagi terapi karena kita melihat langsung dan jaraknya dekat kan sama kita gitu. Jadi kalaupun terjadi apa-apa di dalam, amit-amit gitu ya, kita juga kan posisi kita sangat dekat sekali. Pasti kayak ya pasti akan nyolong fokus Nah, sih. iya, fokusnya pasti ke situ Dari ya. kita turun gitu kok naik gitu kan pasti, karena ini bidang temboknya lumayan gede gitu. Bidangnya. Ini maksudnya ya ini lebarnya. Ya bidangnya. Ya bidangnya. Apa sih kalau Namanya ketakutan sama tembok. Ini kan dari semua ini Mbak Ayu yang paling sering ngeliat berarti Pak ya? Ya, udah dari awal pacaran, udah sering banget dia kayak ngeliat-ngeliat gitu yang buat gua jadi yang wow. Tapi menurut lo, nih ini aja gue yang nanya deh. Menurut lo, spot yang paling bikin lo males di sini tuh yang mana? Lo kan maksudnya lo kan setiap weekend kerja lo di rumah. Pasti kan ada spot-spot yang bikin lo segen gitu buat datengin ya? Ntar dulu Bayu. Ini kalau Bayu kan udah pasti tahu nih daerah sini. Lo sendiri nih yang orang awam nih. Ya. Gom, lu yang mana kalau lu? Sama kita kan juga baru kali ini lah istilahnya ini kan, nggak setiap hari kayak Bayu kan. Kalau lu sendiri mana? Gue kamar mandi atas sih gue. Kamar mandi atas. Iya. Yang Karena gue tadi ngeliat botol itu gerak gitu ya. berarti kayak anjir kayak nggak main-main juga. Iya. Kamar mandi atas sih. Kamar mandi atas. Kamar gua mandinya nyada yang enak soalnya. Maksud gue ya lu makan. enggak. Looknya gitu loh. Kalau gue sendiri gue di belakang ya, di sini tempat yang dulunya ada kolam ikan ini sama ke arah antara kamar Mbak sama Kamar mandinya. iya kamar mandi cucian. Cucinya. Tengah situ. Ya. Situ kan ada di situ tuh. Lumayan. Gengs, kalau udah selesai silaturahminya bisa langsung kita keluar biar kita ngobrol-ngobrol tentang apa yang kalian lihat di dalam. Sepertinya tim pemberani sudah keluar dari mobil. Kok dari mobil? Dari rumah. Saya sampai nggak fokus. Ayu muntah. Tadi beneran udah mulai ganggu ke Bu Ayu ini. Nah, Bu Ayu kan dapat ngerasain banget. Ini sekarang udah seperti ini, Boy. Aman, Boy ya. Minuman, Boy.
Nggak apa Bunda pengen muntah. Tandanya apa yuk Sini maksudnya? sakit banget Bunda. Sini sampai kepala, dari kepala pokoknya dari yang kita masuk ke belakang. Dari yang di apa namanya? Ruang cuci. Iya benar. Tempat buat cuci. Sampai ke atas. Mau kita nyalain aja lampunya. Tadi enggak, tadi pokoknya Bunda nantangin yang pas aku nginin botol. Yang di kamar mandi. Iya, yang terakhir. Di kamar Yang terakhir. Yang di Iya, kamar. Iya, di kamar mandi, enggak di kamar mandi yang aku nantangin. Kamar mandi bawah apa atas? Oh lu dalam hati ngomongnya. Iya, yang kalau inian terus kan dia goyang tuh, terus aku giniin lagi. Iya gue lihat. Iya pokoknya begini aku gini tuh. Nah aku nantangin, nah di situ tuh mulai kayak mual-mual gitu loh. Enggak, kan gue Jangan belum nantangin pernah ngeliat orang lo kayak gini nih. Enggak mual tuh tandanya gimana maksudnya? Apa karena lu merasakan apa gitu? Kalau Dia nge-push lo gitu. Dia nekan. Iya neken Ya lo. kayak aku nggak tahu dia mungkin mau masuk apa enggak ya, cuman aku ditekan. Oke Sinners. Berarti kita mau closing di mana nih? Mau di sini? Nyalain lampu atau nggak usah? begini deh. Gini aja. Kayak sektor 9 enak nih Pak, sambil makan. Bisa ya ketawa ya? Kak, Anda bisa ya ketawa ya? Ini lu lupa, lu masih ada pertanyaan mau dijawab Ayu kayak terakhir? Ah, yang mana? Yang paling malesin. Oh iya, tadi kan gue nanya sama Ayu. Lu 6 tahun kan di sini kan? 3 tahun. 3 tahun di sini. Wendy kan kerja. Spot-spot yang bikin lo males nih, lo pasti kan pernah nggak ada posisi lo sendiri gitu? Sendiri ya, benar-benar terlihat sendiri. Misalkan mbak lagi ngajak siapa keluar, pokoknya lo sendirian di rumah. Di tangga, di kamar banyak sih, cuman aku Paling males? Paling yang paling kuat. belakang. Oh, belakang ruang tempat makan itu sama kamar mbak. Ya itu memang pusat ya kan. Kan tadi di sini gue udah ceritain juga, jadi di situ mungkin Ayu udah ceritain yang adek. Ya itu di belakang itu memang pernah juga asisten rumah tangga nunjukin bentukan Ayu, terus juga pernah adik gua dikasih lihat 2 makhluk gede, 2 makhluk kecil di kamar mandi cuci belakang tuh. Iya. Jadi memang dulu karena mungkin awalnya kita bikin kolam renang, bukan kolam renang, kolam ikan. Dan bentukannya kan pakai batu kalir segala macam, jadi emang agak-agak bukan yang jadi emang spooky waktu kita tinggalin juga. Masa banyak kejadian. Maksudnya sespooky itu gitu? Sespooky itu kan enggak, sespooky itu karena kan gue bilang rumah ini gue penghuni kedua, terus di belakang kita kayak berbelakang-belakangan itu. Iya, sama rumah contoh, which is rumah contoh adalah rumah pertama, terus jadi rumah pertama itu udah kondisinya udah jelek lah ibaratnya gitu. Ya itu ada jembatan tuh dari rumah developer rumah contoh ke rumah kita, jembatan Kasat Mata. Jadi dari sana ke sini, makanya pusatnya ke situ, karena jembatannya di situ. Makanya tadi kan gue nanya sama Ayu, kenapa pas di mimpi jangan kayak kisah kita gitu? Apakah setelah rumahnya ada mereka baru di sini, atau emang waktu itu kayak itu kebun karet kan? I don't know. Dulu ini iya. Iya, kata si bapak yang tadi juga security di situ. Iya. Ini kan dulu waktu zaman gue SD, ini gue tempat gue kayak dulu tuh Persami, bukan Persami, kayak Kemah ya? bukan kemah. Setiap Sabtu kan suka jalan tuh Sob. Iya. Ya kan, pramuka gitu kan, keliling ini memang masih daerah hutan kan gitu. Sekarang gimana perasaan gue? Mual. Masih mual. Cuma di sini ketekan gitu loh, gimana sih kayak Asam lambung kan? mungkin kali ya. Kita itu. Kalau asam lambung kita ya. Tapi sebelumnya selamat nih Bu Ayu nih. Ini yang ketiga. Kira-kira namanya siapa? Bukan. Mualnya bukan mual ngandung. Nggak, bedanya apa? Bisa bedain nggak mual sama ngandung? Bukan ini kayak ngundang. Ini beda. Bukan. Oh, ini mualnya ngundang. Bukan ngandung. Bukan ngandung ini. Tapi aneh sih tadi botol. Tapi bentar, bisa jongkok nih sekarang. Bisa. Iya tadi itu yang Aman Sob. Tadi emang kayak yang di belakang bener sih, yang kayak dibilang Apa? Tadi Apa yang lu rasain? kameramen kita mau jatuh tau? Iya. ketarik. Yaudah Tarik. Bilang begitu masuk ruangan itu kayak pengen langsung ke sana, ke arah sana, seret gitu, ke arah sana, arah. Kayak ayolah cepet ke sana. Nah, sama kejadian juga gitu. Adikku juga gitu, lagi main PS tiba-tiba matanya kayak ditutup gitu, dibikin ngantuk, terus kayak ditarik rollnya dia ke belakang. Udah, dikasih lihat gitu, habis itu dibalikin lagi, terus udah tiba-tiba buka mata langsung wow. Soalnya tadi kita baru masuk aja, kita baru keluar tuh, itu langsung Muka lu nggak kelihatan ya?
Maksudnya gua pas kita baru masuk ke ruang makan itu fokus langsung ke kanan mata gua. Srep. Itu sebelum kejadian si kameramen kita. Sebelum kejadian Pak Isa bilang pusat sono belum kejadian. Isa tadi gini, tiba-tiba gini, wah serius mukanya anjir. Iya. Terus merinding. Nah, Isa Mancang nih bisa nunjukin banget merindingnya. Gue enggak sih. Alhamdulillah sih. Tadi gue di dalam mobil dengar azan doang sama Wendy. Iya, kayak orang ngaji. Kayak orang ngaji gitu. Tapi kita doang berdua yang dengar. Sayap-sayap gitu. Tipis gitu. Bener. Bener. Tadi kita ngomong gitu. Lagi denger podcast Al-Quran kali? Nggak usah positif mulu kali. Nggak usah belokin ke positif mulu. Dia menghilangkan tegang dia. Hidung saya gatal, debu banget. Sekarang dia namanya Awam, bukan Gilang. Tidak awam. Saya orang awam. Nah, terus tadi berarti di dalam kejadian yang paling kuat yang kalian rasakan tuh di mana? Kamar mandi lah. Kamar mandi belakang. Kalau yang Kamar mandi ngeliatin belakang. ya, kalau Kamar yang mandi secara belakang. kasat untuk ngeliatin. Benar. Kalau untuk Hawa, kalau menurut saya pribadi kalau Hawa atau itu di belakang yang tempat cucian atau ke antara kamar Mbak ke tempat yang buat nyuci itu. Sama di dapur tadi ada kayak perempuan rambutnya panjang banget. Rambut perempuan. Gue di kamar mandi atas sih udah. Iya, kalau lihat itu botol itu sih agak kita kelihatan kayak banget. hah, wow. Oke, kalau gitu. Bener nggak apa-apa. Kita tutup aja. Oke. Tapi sebelumnya mau tanya nih Pak. Boleh. Lepas berapa nih kira-kira? Sombong deh. Buat sekarang ini harga terakhir 2M. Ih, saya mah nggak mau beli. Gue nggak mau bawain dia aja. Orang malah mau gua. beli. Terus ngapain gua beliin lagi? Ya, makanya saya kan cuma nanya Oh, doang. iya. Nggak usah. Ajis niat beli nih Pak. Kalian mau Tadi lu mau dinego. jelek-jelekin semua. Enggak niat beli saya. Tadi jelek lah koridor lah. Pantesan lu. Gue bukan Lampu, tembok. Gue Bukan. denger. Enggak, ini rumah bentuknya aneh menurut gue emang. Maksudnya koridor atasnya itu kayak Iya. cuma setengah doang. Gue Iya, pikir iya. kaca atas tuh ada balkon yang Pemanfaatan bisa kebuka. ruangnya sebenarnya memang nggak terlalu bagus. Iya, Memang- agak-agak unik Iya, maksud gue, agak unik. gitu. Sayang memang. Tapi udahlah, Sinners, kita akhirin dulu episode kali ini. Silaturahminya kita ke rumah gua. Jadi kalau kalian punya tempat yang memang bisa kita silaturahmiin, datengin, Nggak usah ya. silakan komentar di bawah alamatnya di mana. Kalau bisa sih daerah Jakarta dan sekitarnya aja. Belum ada ongkos Pak? Keluar kota? belum ada sponsor. Ayo dong, sponsor. Ya udah kalau gitu kita pamit, kita nggak ada niatan apa-apa, kita cuma pengen silaturahmi, cuma pengen bisa belajar untuk Tangan gua kok sakit. Enggak ya. buat gua dan terutama buat gua dan Ajis untuk memberanikan diri kita. Kita pamit ya. Tangan gua kok sakit. Hah? Tangan kok sakit ya? Sakit apa nih? Gimana? Tahu sakit aja. Handphone lu Bre, sini. Nah itu kuat tangannya. Ini ditekan. Ya udah. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye. Allah. 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 Hei, sini. Sini, sini. Sini. Mau nanya? Siapa namanya? Hei, siapa namanya? Hei, siapa namanya? Hah? Kita di sini jangan ganggu. Jangan ganggu kita di sini. Cuma ingin bersilaturahmi di sini. Ya, boleh bersilaturahmi sini? Hah?
Diam, nggak boleh. Nggak boleh. Kita di sini silaturahmi, ya, boleh? Boleh tenang? Bisa tenang? Ya udah. Siapa namanya sini? Siapa namanya? Hah? A. Oh. Ya udah, kalau ngomong-ngomong keluar ya. Ya. Keluar. Oh, mesti tuh ngaji bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah keluar. Udah keluar. Udah keluar. Udah. Udah. Siapa? Dah. Putih. Nah, air putih lah. Langsung. Narik sendiri sih. Narik sendiri. Masukin sendiri. Iya. Deketan. Hewan dong. Hah? Hewan. Hewan iya.